Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hasan Alfani, SE, SY, ME. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau. Saya mulai menjadi dosen sejak tahun 2018, dan selama itu saya melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah di bidang pengajaran. Dalam pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery maknanya penyampaian materi sehingga mahasiswa tertarik dan faham terhadap materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Saya selalu menggunakan alat bantu seperti laptop, infocus, sehingga materi yang saya sampaikan dan yang saya paparkan di depan kelas dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh mahasiswa. Kemudian interaction, artinya komunikasi baik antara dosen dan mahasiswa maupun komunikasi antara mahasiswa dan mahasiswa. Komunikasi ini saya bangun dalam perkuliahan dengan cara memberi waktu untuk diskusi dan tanya jawab, dan untuk membangun komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Saya akan meminta kepada mahasiswa presentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang menjadi peserta kuliah tersebut. Selama dalam pembelajaran, saya menggunakan LMS, Learning Management System, yang telah disediakan oleh kampus UIR yang bernama Cerdas. Ini dapat di-searching pada link cerdas.uir.ac.id. Dengan aplikasi Cerdas ini, saya bisa melakukan pemberian materi secara online. Kemudian untuk tugas, kuis, bahkan bisa melakukan presensi kehadiran mahasiswa secara online. Proses pembelajaran di kelas, saya lakukan dengan semangat MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sesuai yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan yang saya tuangkan di dalam RPS yang berbasis OBE, Outcome Based Education. Di mana pada RPS tersebut saya memasukkan sistem Project Based Learning yang akan meminta kepada mahasiswa untuk melakukan suatu proyek dengan tujuan mereka tidak hanya paham akan materi secara teoritis, tetapi juga praktikal. Pada video pembelajaran kali ini, yang menjadi deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah dengan kode mata kuliah SB53626 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disajikan pada semester ganjil, yaitu pada semester 5, dan merupakan mata kuliah yang wajib dan prasyarat. Sehingga mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah harus lulus mata kuliah Ilmu Manajemen dan Manajemen Syariah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan manajemen pemasaran di perbankan syariah sebagai suatu entitas bisnis dan mampu menguasai konsep, prinsip, tujuan, dan manfaat dari manajemen pemasaran perbankan syariah. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui konsep dasar pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai konstruksi pemasaran pada bank syariah, serta menganalisa peluang-peluang pemasaran bank syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengaplikasian program-program pemasaran, mengelola pemasaran, dan menciptakan kepuasan nasabah atau pelanggan, perencanaan strategi bank syariah yang berorientasi pasar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami pengembangan kompetensi dalam penerapan strategi pemasaran pada bank syariah. Dan mata kuliah ini memiliki 11 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai tujuan dan capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen pemasaran dan ruang lingkup manajemen pemasaran perbankan syariah.
Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami gambaran umum pemasaran perbankan syariah di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dalam membangun kepuasan pelanggan melalui mutu, pelayanan, dan nilai. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami analisis pasar dan perilaku konsumen atau nasabah. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis industri dan para pesaing. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan marketing mix. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami strategi dan perencanaan pemasaran perbankan syariah. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami strategi pemasaran bauran promosi. Dan yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami pemasaran relasional atau customer relationship marketing. Adapun yang menjadi komponen penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama, presensi atau kehadiran mahasiswa sebesar 10%. Yang kedua, tugas mandiri terstruktur dan yang tidak terstruktur 20%. Yang ketiga, untuk partisipasi kelas atau keaktifan termasuk kuis di dalamnya sebesar 20%. Yang keempat, ujian tengah semester sebesar 25%. Dan yang kelima, ujian akhir semester sebesar 25%, sehingga total bobotnya mencapai 100%. Adapun buku referensi yang saya gunakan di sini, ada 8 buku dengan pengarang. Pertama, Kashmir, Manajemen Perbankan, Jakarta, PT Raja Grapindo Persada, tahun 2004. Yang kedua, Inyoman Budiono, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, tahun 2022. Yang ketiga, Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani 2001. Yang keempat, Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta, Ekonesia tahun 2004. Yang kelima, Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPPP, AMP, YKPN, tahun 2011. Yang keenam, Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta, Salemba 4, 1994. Yang ketujuh, Sentot Imam Wahyono, Manajemen Pemasaran Bank, Jakarta, Geraha Ilmu, tahun 2010. Dan yang kedelapan, Muhammad Syakir Sula, Marketing Syariah, Jakarta, Mizan, tahun 2006. Nah, mari kita saksikan video pengajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah untuk pertemuan yang kelima, yaitu tentang analisis pasar dan perilaku konsumen atau nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Apa kabar Anda semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini, pertemuan kelima dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah, yaitu analisis pasar dan perilaku konsumen atau nasabah. Sebelum kita masuk ke proses perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, sebelum kita bahas analisis pasar dan perilaku konsumen atau nasabah, ada yang masih ingat kita masuk pertemuan keempat kita bahas apa? Ayo, ya silakan Cindy. Oke, kita bahas bagaimana cara membangun kepuasan pelanggan ya melalui mutu pelayanan. Ada yang tahu bagaimana cara membangun kepuasan pelanggan? Ya, Yardam? Oke, dengan cara yang berkualitas. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini.
Kita lihat tujuan utama analisis pasar, yaitu untuk mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan, harga daripada produk-produk tersebut, serta mengetahui para bank yang akan menjadi pesaing di pasar berikut kelemahan dan kelebihannya. Ya, ini menjadi tujuan utama daripada analisis pasar. Sedangkan tujuan analisis perilaku nasabah dilakukan untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan para nasabah serta kecenderungan produk-produk yang diminatinya. Artinya, dengan melakukan analisis terhadap pasar dan perilaku nasabah, maka diharapkan sebuah bank dapat melakukan penetrasi pasar ya, atau memenangkan pasar yang ditandai dengan dominasi market share yang dikuasainya. Kita lanjutkan pengertian perilaku konsumen atau sering disebut dengan istilah consumer behavior, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, dengan kata lain, consumer behavior itu atau perilaku konsumen itu merupakan studi tentang perilaku nasabah dalam memilih produk-produk bank sehingga nasabah tersebut merasa terpuaskan. Paham ya? Sampai di situ ya. Baik, kita lanjutkan pentingnya mempelajari perilaku nasabah. Yang pertama, nasabah merupakan suatu pusat perhatian pemasaran sehingga diperlukan kebijakan yang menunjang. Yang kedua, bank-bank akan semakin banyak dengan kantor-kantor yang tersebar dan menawarkan produk-produk yang kompetitif. Jadi alasan penting kenapa kita harus mempelajari perilaku nasabah. Yang pertama, nasabah menjadi pusat perhatian. Yang kedua, bank akan semakin banyak tersebar untuk menawarkan produk-produk yang bersaing. Selanjutnya, analisis perilaku konsumen atau yang biasa disebut dengan riset konsumen. Siapa konsumen kita? Siapa konsumen kita? Ada bisa jawab? Silakan. Nasabah ya. Siapa konsumen kita? Ya nasabah. Apa yang menjadi kebutuhan nasabah tersebut? Kapan dan bagaimana mereka membeli? Siapa pencetus inisiatifnya? Siapa pemberi pengaruh? Siapa yang pengambil keputusan? Siapakah yang melakukan proses pembelian? Siapakah yang akan memakai produk? Maka kita harus menemukan jawaban atas pertanyaan analisis perilaku konsumen tersebut sehingga mampu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Baik, kita lanjutkan analisa pasar. Siapa yang membentuk pasar? Jawabannya occupants. Apa itu occupants? Penghuni, penjual dan pembeli. Apa yang dibeli pasar? Objek atau barang atau jasa ya. Mengapa pasar membeli? Objektif. Apa itu objektif? Keperluan. Siapa yang berpartisipasi? Organization. Kelompok atau kelompok penjual atau pembeli ya. Bagaimana pasar membeli? Operation. Kapan pasar membeli? Atau kesempatan bertemunya antara penjual dan pembeli. Di mana pasar membeli? Outlet atau tempat penjualan. Paham ya? Oke, selanjutnya tugas pemasar. Tugas pemasar untuk memahami apa yang terjadi pada kesadaran pembeli atau konsumen atau nasabah
dan keputusan pembelian para konsumen atau nasabah tersebut. Yang kedua, untuk memahami perilaku dan keputusan pembelian konsumen, maka perlu mengetahui apa saja. Yang pertama, bagaimana karakteristik konsumen yang berkenaan dengan sosial, budaya, personal, dan pengaruh psikologis perilaku konsumen. Yang kedua, bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Selanjutnya, strategi pemasaran terhadap perilaku nasabah. Yang pertama, pengembangan strategi pemasaran atau sering disebut marketing mix. Apa itu marketing mix? 4P atau 7P. Produk, price, place, dan promotion. Kalau 7 ditambah people, proses, dan physical evidence. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Apa saja segmentasi pasar? Perilaku, demografis, geografis, dan psikografis. Kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Ada berapa faktor? Ada 4 faktor. Faktor yang pertama, budaya. Yang kedua, sosial, kepribadian, kejiwaan. Faktor budaya dipengaruhi oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial. Sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh acuan, keluarga, dan peran status. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu kepribadian dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian dan konsep diri ya. Sedangkan yang keempat, faktor yang keempat yang dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pengetahuan, dan keyakinan dan pendirian. Sehingga pembeli melakukan keputusan pembelian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Jawara. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian ini kan ada kepribadian, Pak. Ya. Ini kepribadian yang seperti apa itu? Baik, kepribadian adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Contohnya, seorang yang usianya lebih tua tidak akan membutuhkan mainan contohnya ya. Maka dengan usia dia akan menentukan apakah dia akan melakukan pembelian atau tidak. Paham? Jawara? Oke, kita lanjutkan. Model tahap proses pembelian. Proses pembelian yang pertama pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Maka agar nasabah memperoleh pelayanan yang prima, maka pihak bank harus mengenal betul perilaku nasabah secara umum. Di samping itu juga harus memperlakukan nasabah secara benar. Yang pertama, dalam pepatah dikatakan nasabah adalah raja, artinya berhak menerima pelayanan yang prima. Yang kedua, nasabah senantiasa menginginkan agar dilayani dengan baik sehingga terpenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, nasabah tidak boleh didebat, melainkan harus didengarkan dengan seksama, dengan penuh empati ya. Yang keempat, nasabah mau diberi perhatian lebih. Dan yang kelima, nasabah merupakan sumber pendapatan bank. Paham ya? Sampai di situ ya?
Selanjutnya model perilaku nasabah. Yang pertama stimuli atau stimulus atau rangsangan ya, yang ditunjukkan kepada calon nasabah yang terdiri atas marketing mix, produk, price, place, promotion ya, dan marketing environment, lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Yang kedua yaitu consumer psikologi atau psikologi nasabah, terdiri atas motivation, perception, learning, dan memory. Yang ketiga yaitu consumer karakteristik atau karakteristik nasabah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah akhir berupa budaya, sosial, dan personal ya. Yang keempat yaitu buying decision process atau proses pengambilan keputusan yang perlu pengakuan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian keputusan, perilaku pasca pembelian. Dan yang kelima yaitu purchase decision atau keputusan menjadi nasabah yang terdiri dari pilihan produk, pilihan dealer, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran ya. Maka peran keputusan pembelian ini diawali oleh pencetus atau seseorang yang pertama kali mengusulkan. Yang kedua, pemberi pengaruh, seseorang dengan pandangan atau saran, baik dari orang tuanya, dari saudaranya, dari tetangganya, ya, dari gurunya. Yang ketiga, pengambil keputusan, seseorang memutuskan membeli, ya atau tidak. Ya. Yang keempat, pembeli, seseorang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. Dan yang kelima, pemakai, yaitu seseorang yang memakai produk tersebut. Ya. Baik, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Syarifah. Ya. Oke. Kita lihat kesimpulan. Yang pertama, analisis pasar, yaitu untuk mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan, harga daripada produk-produk tersebut, serta mengetahui para bank yang akan menjadi pesaing di pasar berikut kelemahan dan kelebihannya. Yang kedua, analisis perilaku nasabah dilakukan untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan para nasabah serta kecenderungan produk-produk yang diminatinya. Baik, sampai di situ absensi sudah dilakukan ya? Baik, terima kasih atas segala perhatian. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.